Gameng, Memedi, DT, Wong Samad. Benar ada? Ada. Saya harus percaya tentang itu. Kita sempat menyinggahkan teman. Yes. Mohon maaf ya. Saya lepas sana malam sini kau kapok nah. Dan ini saya. No. Saya tidak ancam. Ya. Dia mau main buat negara. Oke. Itu berwujud seperti manusia atau hanya di pikiran seperti yang dia baca-baca? Nggak pernah. Kita nggak pernah mengimajinasi. Halusinasi? No. Jam gumuk. Tengah malam jam 00. Datang maksudnya? Berwujud, tapi wujudnya tidak berupa badan material. Om Swastiastu, Semeton Jang Bali. Mungkin saya berada di Geria Mumbul Sari. Ya, salam di kediaman itu Pandita Empu Jaya Acharya Nanda. Ya, Swastiastu lah. Semua lagi sampun diizinkan ke sini untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat khususnya Islam yang heboh begitu. Tidak heboh, tidak kesini. Oh, gitu. Padahal seperti Anda katakan, teori konflik kalau masyarakat ribut berarti masih bagus kan? Iya, masih dinamika ya. Ini gitu. Yang simak di media sosial nih ke statement yang Ida sampaikan yang viral di Facebook, Instagram dan lain-lain itu banyak pro kontra nih ya, terutama mengenai pohon yang ada penghuninya di Anintera Resort itu, khususnya tentang skala nih Iya. kan banyak mana itu dunia nih skala, kenapa saya tidak pernah melihat, kalau yang ada memang Tonyo, mana Tonyo dan ya, mungkin Ida bisa menjelaskan tentang dasar skala dengan sekarang itu nanti sebetulnya. Ya, terima kasih pemirsa siapapun yang menonton konten ini ya. Saya ucapkan Om Swastiastu. Selamat datang dan Erwin ya. Saya berterima kasih karena apapun mungkin yang disampaikan menjadi satu bahan konsumsi yang empuk ya, untuk dibully, untuk diberikan agreement, persetujuan, pengesahan dan sebagainya. Saya kira wajar. Nanti kita masih berpikir gitu. Jadi kita apa yang disajikan itu namanya masyarakat kritis. Nah, saya pun sebagai seorang basis, saya adalah akademisi, tidak begitu saja percaya terhadap sebuah statement, kemudian testimoni dari seorang tokoh. Saya sangat menyadari itu walaupun dalam etika kependetaan, ya, bahwa sabda sulingnya adalah sabda Tuhan kan, makanya sulingnya dia hadap untuk tidak banyak bicara. Tapi dalam hal seperti ini di era masyarakat di tengah perubahan sosial, masyarakat penting diedukasi. Mengapa demikian? Karena agama adalah sebuah lembaga. Ketika ada lembaga, mesti harus dilembagakan. Begitu dilembagakan, minimal, mohon maaf saya bukan mengkuliahi, tidak, ada 4 hal proses yang harus dilakukan untuk bisa menjadi sebuah lembaga. Jadi agama itu tidak hanya sebuah keyakinan ansih mentok sampai di situ. Tetapi kan kita tidak bisa berbicara tuntas pada sebuah kesempatan seperti kemarin belum bisa tuntas. Karena saat itu dalam kondisi saya sebenarnya kemarin itu bukan untuk bicara pada media massa, bukan. Saya pada siapa keluarga korban, kemudian si pemilik owner, kebetulan Linggawati gitu. Sehari sebelum hari H datang ke sini. Jadi saya ke sini bukan apa-apa karena saya tahu etika kependetaan kalau tidak diminta tidak bisa datang. Mengapa? Karena saya dekat banget dengan para pemimpin-pemimpin yang ada di Kedewa dan saya sering melakukan lokop alesraya di situ. Maka apapun sedikit ada problem-problem keagamaan yang dekat dengan keagamaan yang berbau dengan 2 hal deh ya, karena agama itu ada 2 itu pendekatan di skalanya magis dan mistik. Magis dan mistik beda itu. Ada klinik lagi, ini kan kadang-kadang yang sulit dibedakan itu orang mistik itu tidak. Mistik itu dalam keilmuan artinya yoga, kadang besar menunggalnya jiwa personal dengan jiwa universal.
Kalau magi adalah bagaimana energi alam semesta ini yang disebut mana dalam teori antropologi bisa digunakan, maka konsep dinamisme, animisme, ada energi itu bisa dimainkan. Maka ritual kita di Bali itu bukan mistik tapi magi. Nah, kemudian ada klinik, hal-hal yang berbau apa? Misalnya santet, ya sehingga teluh. Ini mohon, makanya mari kita belajar berliterasi yang cerdas. Nah, terkait kedatangan minta saya untuk hadir ke situ. Oke, berarti dia memang diminta Oleh pendesa yang mengantar Bu Lingga Wati ke sini. Dari awal saya sudah jelaskan, ini bagian dari warning Ibu. Karena Ibu sendiri kan terus terang saja, kalau bahasa saya itu agama sahabat. Bukan agama lain, agama sahabat. Karena semua beragama harus bersahabat, karena manusianya harus bersahabat. Ya kan? Kita sesama manusia, apalagi kalau di Islam ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, kan itu dia. Jadi kita juga Wasudewa kutumbakam, kita bersaudara sebagai kemanusiaan. Ini. Nah, terkait dengan itu mohon saya hadir pada saat kemarin itu ya, waktunya sangat kebetulan ada rake saya, kakak kependetaan selebar di Jalan Ayami. Jadi saya berusaha sempatkan ke sana, usai kami rapat. Karena saya sudah janji, karena janji itu kekal. Nah, sampai kita di sana, terutama kita kembali kepada aspek, Anda orang kampus juga pernah kan? Saya juga mengajar, baru resign saya per 1 Desember kemarin, karena kesibukan melayani umat. Ketika hidup ini tidak ada masalah, itu tidak ada progres, nak. Iya. Kita selalu dimatangkan oleh itu kan, masalah dulu mematangkan kita. Jadi ketika ada masalah, disitulah sesungguhnya bekerja semua. Makanya saya bilang masalah itu bagian di sebuah, makanya agama itu jangan dibawa kepada hal yang bersifat romantika saja. Ada dinamika loh. Ya makanya saya katakan agama di tengah perubahan sosial. Ketika berubah dia mengalami dinamika. Ketika dinamika akan melahirkan apa? Dialektika dan problematika. Dialektika itu mari kita membangun dialog. Ya, kita tidak mesti harus debat kusir satu sama lain. Maka ketika kita berdialektika, kita sepakati dulu dari mana kita berangkat, bagaimana karakter kita akan berangkat menilai sesuatu, menyelesaikan masalah itu yang penting. Saya ngajar filsafat ilmu 15 tahun ini. Anda ngerti kan landasan kita untuk menilai sesuatu ada 3. Mohon maaf nih ya, ada ontologi, epistemologi, aksiologi. Satu, ontologi itu sikap kita. Bagaimana menilai sesuatu, dari mana kita berangkat. Ya, maka sikap kita akan ada 2 hal yang bersifat positivistik, yang bisa terukur, bersifat material. Misalnya sekarang ini kalau memang itu kecelakaan eksiden disebabkan karena kelalaian, itulah positivistik. Kami tidak masuk karena kami bukan ahlinya di situ. Sekarang masalah kan semua asbun sekarang. Ya enggak? Biarkan yang punya keahlian itu mengurus pada bidangnya. Ya enggak? Saya apa terjadi? Saya adalah kaum yang berbicara apa? Spiritual, religiositas, maka pendekatanlah humaniora. Sulingnya bicara tentang pidana ya, kan nggak usah tentang pidana, nggak mau apakah nanti tali selingnya itu bukan ranah saya, dan saya kalaupun saya background seperti itu dulunya misalnya di ilmu pasbal begitu, saya tidak akan bicara apalagi disiplin ilmu saya memang agama. Ilmu agama itulah kualitatif, penafsiran perstekan namanya dalam bahasa Belanda. Kita menafsirkan, tapi penafsiran tidak ngawur. Penafsiran berdasarkan literasi yang ada. Ini yang penting. Kalau positivitas ukurannya jelas. Jika bebannya sekian, kemiringannya sekian, naik sekian meter, kan gitu dia. Berapa daya tarik gravitasi itu penting. Dulu kan pernah saya juga belajar fisika. Karena SMA bukan ejek-ejek juga, SMA Denpasar saya di PB Sudirman. Ya, jadi dengan demikian biarkanlah itu para ahli teknik dan sebagainya yang bersifat positivistik. Tapi saya tidak akan menyangkal, menganulir apa yang ada pada keputusan yang bersifat positivistik itu. Saya akan melihat dari perspektif
ontologi saya yaitu disebut dengan humaniora. Nggih, ilmu humaniora itu tafsir lebih baik sifat apa? Antropologi, keagamaan, sosial budaya di situ dia. Makanya bisa saja kita dalam hal-hal humaniora sepakat untuk tidak sepakat. Semakin banyak kita mempunyai argumentasi, ya, semakin baguslah dia. Maka saya ke sana kita cek data lebih kan tidak bisa kita memberikan konklusi tanpa kita melakukan observasi. Iya, iya. Betul tidak? Saya memang tekankan ilmiah saya, tapi pada satu sisi hal-hal yang bersifat spirit tak bisa diilmiahkan. Spirit yang katakan tadi disebut dengan niskalo itu bilang-bilang loh. Kalau memang bisa dibuktikan mana dia, jangankan membuktikan. Saya pernah kemarin ditanya waktu kita di siaran di beberapa televisi tentang Tuhan ya. Apa Tuhan itu ada itu? Apakah ada secara fisikal, apa ada secara metafisik? Ya. Ada secara empirik, apa ada secara konkret? Sekarang saya nanya, ketika proses manusia mati, adakah yang hilang pada dirinya? Cuman badan ini ada nggak yang hilang? Dibakar. Enggak, ketika dia meninggal. Kenapa Anda bisa mati atau siapa mati? Ada yang hilang nggak? Nafas. Ya oke. Pernah lihat nafas? Dan. Oh sudah selesai. Jangankan nafas, maaf nih Erwin ya, nonton sih kita ngepuk aja. Ya, ya, ya. Udah mau boyol. Tuh, udah mau boyol. Maka orang-orang ateis itu proses kematian baru dia akan menyadarkan bahwa dia percaya ada sesuatu behind of matter. Sesuatu di balik material itu. Ya. Jangankan terus terang aja, jangankan melihat apa namanya, melihat roh, melihat hantu, melihat iblis. Ya tadi ke iblis tiap hari aja mortal gitu loh, setan dan sebagainya. Apalagi nih teman nomor buntut meninggung gitu. Ya enggak? Maka agama itu hadir di situ, nah. Kepercayaan itu hadir di situ, bukanlah yang materialistik. Ya. Bukan berarti kalau memang tidak ada yang bisa melihat, tidak ada. Tidak ada, begitu. Keberadaan itu bisa keberadaan metafisik, maka ada disebut dengan filsafat metafisika. Mohon maaf, jadi pendekatan saya di wilayah situ melihat apa realita yang ada. Pasti saya menggunakan pohon besar, sudah jelas pohon itu ditebang, kemudian di atasnya diberikan cor bak bangunan. Dalam tata astagumi tentang bagaimana membangun rumah, tunggak wareng di dalam rumah tidak boleh ada. Oh, nggak harus di bed itu akal itu. Ada sastra. Ada sastra itu. Coba sekarang di rumah ada pohon yang gelom-gelomnya nih masuk Pak. Ya, ya, ya. Nah sekarang balik, mari kita bicara, jangan dibawa sudut pandang kita ke agama pola pikir samawi. Tuhan Jo, oposan Tuhan masih Jo. Saya nak sebutkan pasti nak tersinggung nih. Iya nggak? Siapa oposannya? Ah udahlah, anda ngerti ini. Jadi saya bicarakan di luar konteks kita saat ini itu singgung orang. Ya nggak? Tuhan kita kan meresap, pun ya piu ya pakul. Ya. Siwo bumi, siwo toyam, siwo teja, samirana, siwas jaka, itu tam. Kita dalami diri kita ini Tuhan. Ya? Betul. Dalami secara hakikat, tapi ya itu kan berarti dia, ya itu kepada arisan sekerta itu, ya yo itu, yo nama ormat saya kepada. Nah, pasang bahasa Bali yang ngontok kacau tuh nak. Berarti bukan berarti saya ini manusia, Buddha dan dewa bukan. Tuh, Buddha ya, dewa ya kepada Buddha dan kepada dewa itu artinya. Dalam Sanskerta tujuan ya. Oh, benar. Makanya liu saja. Liu saja. Saya bilang sebelnya, liu nak aja. Saya ngira satu referensi. Bukan satu referensi itu bahasa Bali itu begitu memang iya itu dia. Iya dalam konsep sebenarnya Pak. Iya dalam aspek sastra kita sahabatai nama siwaya dia yang transender yang jauh. Sahabatai dia yang terdekat dalam diri kita. Itu kan ayam. Bahasa Jerman menjadi menjadi ayam, menjadi ibo, kai ini loh bahasanya. I menjadi ayam, ya menjadi yu. Nah, oke sahabatai nama siwaya. Oke, ya kan? Jadi itu dulu. Maka dengan demikian sudut pandang saya melihat dari sudut pandang humaniora. Sekarang mari kita lihat seperti tadi. Semua alam siwo bumi, di bumi ini ada dewa. Manifestasi beliau. Siwo toyam dia ada. Maka begitu anda minum, anda cebok, dan sebagainya orang ini anda telah gitu. Maka dalam agama ini sing dadi raga ngencam dia menjalan.
Oh. Aturannya itu. Oke. Iya, karena akan mencemari polusi air. Iya. Oh. Pohon juga tidak boleh ditebang. Dia santai rasa rinsang, santai. Pohon api dari sebenarnya dengan semena-mena kalau kita tidak gunakan. Oke. Kecuali dia dalam kondisi apa? Sebagai parasit. Ya. Maka itu dijelaskan siapa dewan punya kayu. Kayu dijadikan secara umum boyong gitu di hutan. Hutan nama lainlah wana. Maka penguasa udah sebut Wanaspati. Bahasa Bali menjadi Banaspati. Itu Erwin. Mungkin Edison yang boyo pak itu sebenarnya bilang nggak boleh menebang pohon kan kita menduduki kayu nih kan. Yang penting digunakan untuk kepentingan yang bermanfaat. Oh, oke. Karena hidup ini selalu akan membunuh, tapi pembunuhan harus diabdikan sebagai sebuah yadnya. Nah, jadi kayu ini ngon kursi kan bayarnya untuk raga pangeran jeda ngorto jangan. Betul. Ya nggak? Ya. Jadi apa? Untuk apa? Bahasa saya, ketika jadi kayu, mungkin kayu ini nggak berharga seberapa. Tapi begitu diubah, nilai perubahan ya, bahasa saya dengan samkirti, proses pembudayaan, maka terjadi dari nature ke culture. Proses pembudayaan. Terus misal konteks di Ayudhya ini 2 pohon ditebang untuk bangunan hotel ya? Ya kembali, hotel yang izin jatuh, apalagi kondisi kita. Tapi nggak boleh tahu. Nggak tahu kita puan putih tergedaneh, lagi. Nah itu persis di atas itu dicor lantai. Apakah di bawah akan digunakan sebagai atau abeng sunakon? Katanya, Mbak lihat ada sini pun saya pelihara pohon sengaja saya tanam beringin di bawah, saya tanam pule di bawah, saya tanam pinang. Kenapa berjejer ini? Kenapa pohon beringin pule ini kok tengah? Ya itulah kembali kita katakan satu sebagai sumber air. Jadi ketika pohon itu besar, sumber air enggak? Ya. Nah sekarang ketika kita bicara masalah air, apa yang ada pada air kan molekul, longgar kan? Ya dia penyerap energi alam semesta. Kasih itu dia kemarin gue dibeli mati kan? Makanya kita nak di Bali itu sekarang malu raja. Ini masalahnya gini, yang lihat nanti karena ada juga satu video yang memviralkan bahwa menunjuk niki rohnya lagi diikat di sini, diada-ada lagu satu di sini semua rohnya katanya sudah di sana, masih di sana dan meskipun diulapin 1000 kali tetap kan di sana. Ya, terus Iki menurut kita gimana? Itu katakan saya ketika kita bicara masalah kualitas, Arun sama saya sama kualitasnya. Beda. Musuh ya deh. Oke. Dan niki pun makanya kan ya orang kualitas. Ada 2 viral niki pato gue kan makanya karena ada di viral yang menunjuk. Iya. Kita Coba kualitas kita saya sama. Beda. Mungkin sebenarnya bicara. Iya. Maka mungkin dia memiliki kualitas yang lebih sehingga dia bisa melihat. Berarti kalau itu sendiri nggak melihat ada. Enggak, saya melihat tapi saya melihat pada shop standar operasional yang ada berdasarkan tata cara membangun rumah. Ini ngeruak sengtaen. Saya kan itu saya tanya dulu mengapa terjadi. Maka sekarang kenapa jadi human error? Anggaplah sekarang tali seling itu ya. Ya kan? Itu miliknya sana. Ya. Contoh sederhana, betara ngamuk itu misal, betara orang ngamuk nih, ada betara duka, ada betara kencing duka, saya manusia malah lihatnya, contoh, kuda ditebangi, saya manusia rakas, ya nggak, berarti kan manusia yang salah menebang hutan sehingga bunuh, akar-akar pohon itu merekat. Tebing sempat waktu banjir besar saya ke negara itu kan putus di dalam di situ. Berapa kayu-kayu batang besar-besar dari hulu. Pertanyaan kita sekarang, buta kalau nih orang sing tepuk nih boyen itu yang diskeptis itu malun berbuat salah apa kita berbuat salah dulu? Kita semua. Oke. Ini hubung sebab akibat jadi tidak bisa dibenturkan. Kemudian bisa dianulir, mencoba jadi lemah pelik. Karena ini logika bermain, punya udah kena pelik. Karena aura super negatif. Mengapa tidak ngeruak dulu di situ, kemudian terus terang aja. Kedua, mohon maaf ya, nunas kan itu bertaruh Waneswari, mone kalak tiang bangunan. Yang ada penghuni patut dia ada rumah baru.
Ibu itu sudah saja kemarin supaya ibu saya begini, ini alamnya berkeyakinan ini alamnya keramat lu. Tuh lihat tuh di bawah banyak sekali. Percaya atau Kalau tidak? kita konteks bukan Hindu yang membangun ini kan mereka pasti punya skeptis yang tinggi gitu. Ya silakan saja, itu kan sudut pandang. Kenapa? Jangan kita selaku Hindu memandang sesuatu masalah di Bali dengan sudut pandang agama semeton yang lain. Ya. Ya enggak? Ini yang penting nih. Bukan hanya membabi kita agama samawi. Padahal beda nih kayak. Beda. Kita bertuhan pun beda. Beda, makanya dalam konsep sebelah kan iblis menjadi iblis selamanya, setan menjadi setan selamanya. Ya kan sing butuh kalah kan bisa jadi dewa ketika somyo. Ya, insomnia. Iya, makanya ajak bersahabat dan sebagai mencari dini. Saya kemarin ke situ, apa yang harus saya kerjakan? Karena alamnya sudah disharmoni, bahasa saya kedurmongalan. Dan iki, maka kita nggak bisa hal yang bersifat rumaniawan harus begini jawabannya. Saya tanya Amerika sekarang, 2 ekor ayam ditambah 2 ekor itik, udah ada deneben. 4 binatang. Saya nanya, gitu 4 binatang benar. Kan tetap 2 ekor ayam ya 2 ekor itik. Ya. Iya, itu nggak bisa kalau 2 tambah 2 4 kuantitasnya. Oh, Tapi kualitasnya kan beda. Siap nggak? Itik kota. Analoginya seperti itulah endangnya. Dah, jadi tugas saya sekarang ada beberapa musibah banyak kejadian itu. Tapi saya kamu sebutkan akan menuntut privasi dari sebuah perusahaan sampai saya ngentas sekarang, ngapain nengkarang. Kejadian-kejadian ya banyak. Karena alam kita di Bali saya syukur alamnya begitu. Nah, ini kan perlu di penjelasan kenapa kalau kita sembarangan ngendan ada aja bencana yang ngendan gitu. Ada bencana? Ya, ada bencana. Kalau kita kembali, mari kita kembali konteks teologi Caru ya. Bencana itu hadir berarti ada energi yang tidak seimbang. Kalau di agama sebelah yin dan yang itu nih raga perusahaan perdana sing seimbang. Contoh, ketika kita nanam sesuatu di lembah, apa sih kalau ilmiah sekarang ya kita padu padankan kadar rasanya tinggi di laut. Mengapa? Karena matahari kurang. Makanya raga di Bali udah nol jasanya, di wasel. Orange raga mau Tuhan import main. Udah Widi tempat bergantung peti bapok ke Wakasel, Wasel tempat berpijak meme. Maka raga mencaru tuh pengatop energi meme jak bapok. Maka dalam hal itu Pak, energi pulsanya pada matahari, energi perdananya ada pada bulan. Makanya raga mencaru misi nasi bulan makan lain. Jangankan Win mau mengharmonis roh wit badan kita modal menir bayar raga nasi angka bubur pirato ne demen mau boyo di Hindu gitu ne ben mani je mati rama jengdo gaya ne apa nak roh sing tepuk nak sing nagih nasi mudia gaya nasi angka bubur pirato nak jawab jatuh ne ya skeptis boleh maka agama di sini kalau begitu sekalian aja kita ateis. Justru di sini peran agama, musibah, bencana, kematian, ya enggak? Itu bagian dari ranah-ranah agama. Itulah orang membangun keyakinan. Tetapi tidak mesti menerima begitu saja. Maka semakin tinggi tingkat logika seseorang, maka tingkat kepercayaan dunia magi akan berkurang. Yang tiang pahami dari yang buku misalkan depan yang dia baca kan, kalau kita sembarang menebang pohon yang di tebing, oke, masuklah logikanya itu. Karena pohon besar ini merekat, akarnya merekat tanah. Ya. Nah misalnya kalau konteks seperti di Ayutthaya itu kan, pohon itu kan tidak, yang kecelakaannya kan bukan longsor, ya. Karena kita. Nah ini membuat netizen seolah-olah dialihkan kasusnya ke mistis sehingga yang punya hotel tidak masalah. Kan menurut benang merahnya. Enggak gitu. Bukan gitu. Yang positivisnya silakan di human errornya. Kalau memang dia human error, shopnya kayak apa dia menggunakan vendor silahkan, dia pakai pengacara silahkan. Tapi di sini ini karena skala di skala. Iya. Makanya di Bali lagi kan. Maaf ya. Skala sembah ning ulun. Maksud itu nak mudia cara ke Lempuyang waktu itu ya dokten panggil perkara di Lempuyang ya. Hah? Nikah boleh. Ya makanya kan demikian, dokonya mau boya, dokonya skeptis. Dan karena masalah apa? Ragu senten kena.
Karena terus terang kalau itu saya ceritakan, saya kan cuma itu jadi paranormal gitu. Iya. Saya sering bilang di media sosial kalau saya ceramah sehingga paranormal, parah, normal, sih gitu udah Iya. Tetapi agama harus seperti itu. Tapi jangan membabi buta. Saya sering buat joke, jangankan babi buta, babi melek bermasalah kayak gituin. Ya enggak? Oke, boleh ada. Karena yang begitu-begitu di salah saya mereka kan dianggap wong samar dan wayang. Ida maksud kemarin ada penghuninya niki wong samar atau sarwan api niki gitu. Nah, mari kita kembali pada kitab suci kita ya. Kitab suci narasi besar dan kitab suci narasi kecil. Narasi besar pasti kita akan menggunakan manual Dharma Sastra dan Weda Samakti. Tuhan tidak hanya menciptakan, kemarin kan ramai sempat menciptakan material saja. Ya. Ada juga tingkat roh dari tingkat roh yang yang paling rendah sampai ke tingkat roh yang paling tinggi. Tingkat roh ini dalam di dunia manusia atau Di dunia nyata hanya di behind of matter, di balik ini material. konteks manusia? Enggak, bukan di manusia. Oh, bukan manusia. Yeah. Maka itu sampai gameng, memedi, DT, wong samar. Benar ada. Ada. Dan saya pengalaman selama di Sulawesi dan saya berada di daerah-daerah tengah hutan, pemukaan daerah perang. Saya harus percaya tentang itu. Kita sempat menyinggahan Yes. Tapi tidak selalu. Tidak selalu. Kenapa tidak semua bisa melihat yang ngintar-ngintar gitu? Itu kualitas tadi. Oh. Meskipun dia tidak bisa melihat mungkin, tapi kalau dia belajar bisa Sekarang menyatukan frekuensi. Oh. Tapi dok personally itu, Don. mohon maaf ya, saya lepas sana malam sini kau kapok nah. Dan ini saya, saya tidak ancam. Ya. Dok mau main buat mereka. Ya. Yang masalahnya mungkin Liu angin sama Boyo. Iya benar, skeptis itu penting, bukan untuk menakut-nakuti. Yang tidak bisa melihat. Iya, ketika sudah boring cara sakit tadi. Roh Anda bisa nak lihat. Ya. Kembali kentut Anda bisa nak lihat. Oke. Itu berwujud seperti manusia Ya tergantung terserah mau kayak apa dia. atau hanya di pikiran seperti yang dia baca-baca? Nggak pernah. Kita nggak pernah mengimajinasi. Halusinasi. No. Tidak. Oh, berarti emang nyata. Memangnya bukan nyata. Dia tidak nyata tapi ada. Sama seperti lihat, ini berarti yang dural kemarin tidak weh. Nah, kalau lihat ini gimana itu? Olia kan memang ada upaya untuk mempelajarinya. Saya bukan pakar itu, saya nggak mau bicara. Ya, siap. Tapi sebagai seorang sulinggi, saya harus mampu memberikan keyakinan kepada umat apa menggunakan Ragama Caru. Menetralisir itu contoh, itu narasi besar ya menurut Dharma Sastra. Berapa tingkat makhluk sampai yaksa itu di bawah dewa tapi di atas manusia. Itu ada cerita dalam Wana Parwa itu. Kemudian kita turunkan kembali di dunia kita apa yang disebut dengan lontar siwagama. Nyen dewa itu DT memedi wong samar gamen apa tadi dojo. Maka di sinilah raga biasa ngilih pelingnya apa durga maya. Karena ini yang punya ketika ide mengaku krodo dia inilah pasukannya. Dan yang dia pahami, yang seperti yang baca Quran ini udah banyak juga yang memahami begini. Oh, nah orang dengar di sungai Pangsing Liu nak ngentong dulu di sungai. Oke, itu kan dalam bentuk metode. Ini kok gimana nih kau itu? Biar nggak bingung nih Saya katakan aja, siwa bumi, siwa toyang. Siwa adalah Tuhan kita secara literal di Bali. Bahasa lokal Emik kita ada dua istilah, ada bahasa Etik, ada bahasa Emik. Bahasa Etik yang tertuang dalam sastra, bahasa Emik kesepakat masyarakat. Sanyang mang, sanyang tudok. Oke, ide nak meraga dini ditu. Nah, jadi ini siwa bumi, siwa toyang di toyang beliau ada. Biar masyarakat mesti memberikan pemujaan. Kita sadar kembali. Alam rendahnya alam gravitasi yang kuat. Ketika gravitasi yang kuat berarti unsur material, energi materialnya kuat. Dan gitu. Maka dengan demikian benarkah ditolak kembali? Bukan apa daun itu. Doa Yudhara. Ayung. Iya, dan mohon maaf saya tidak sebutkan beberapa jajaran hotel sampai utara. Saya sering ceramah ke situ dan sering mengeluhkan sesuatu sama saya.
Oh. Makanya sekarang bukan permasalahan Salah memang satunya lo kenapa Windan emangnya ada bau busuk negara gitu. Oke. Kan saya sebagai seorang selingkuh kan memang harus dekat bergaul dengan orang-orang mengalami peristiwa dan gejala model begitu. Tapi skalanya mungkin ada bangke lewat ya lo mungkin Udah berkali-kali ada mulai dicari normal kembali bau. Oh. Dan saya pengalaman unik saya nggak perlu ya expose ya. Pengalaman Sulawesi saya sebuah pura. Aduh kalau itu diceritakan di sini pasti akan mau boyo lagi. Itu masa walake saya keliling di Sulawesi. Belum Sulingnya iya. Saya 2091 saya 2001 saya di Sulawesi. Bagaimana Gumit Tengah pembuangan orang kerja rodi ke Sulawesi. Tuh, dan saya mengalami hal tertentu dan sebagainya. Jadi gimana ya? Tapi kan tidak mungkin saya ceritakan di ruang publik karena mereka tidak mengalami. Makanya saya tidak akan membekalkan di sisi lain ilmiah saya harus mampu menjelaskan itu. Ya. Menjelaskan tidak berarti membuktikan secara empirik. Nanti, tuh, cara contohnya sekarang. Maksudnya ada apa banding saya ke semua tengah lemang. Kalau tidak ada apa, Banding saya. tergantung orangnya. Kalau lemah nekat banding ke semua. Kalau Tapi lemah orang normal letaknya. normal dia amak kayak itu. Ada yang takut. Iya. Kan, misalnya. Saya coba ya. Mohon maaf ini pembuktian sopir saya. Agak tes tapak. Pengalaman dia selain dia bercerita tentang itu beberapa temannya. Nah, tiap tuh ya, itu ya, kuburan yang kita izinkan memen. Kan jam gumuk tengah malam jam 00. Data maksudnya Berwujud, tapi wujudnya tidak berbadan material. wujudnya apa kita seperti Manusia biasa, tapi tidak menggulung dengan kaso pakai daster. Dia tanya ke saya, Ida, kenapa tidak seperti seorang Islam dengan pocong dia muncul? Kebiasaan pakai daster, apa aja kebiasaan itu akan terbawa melekat. Karena itu bukan badan material, itu badan pikirannya yang muncul. berarti ya diri kau enten roh-roh yang besarnya. Apa berarti semua yang dikata-kata ada? Pengalaman saya sebagai seorang sulingnya ketika ngapain RW dengan sopir yang mengiring dengan berbagai fenomena terjadi walaupun tidak bisa dilihat apalagi fenomena sering sakit diikuti bau busuk habis ngapain di mobil habis nuput. ya saya lihat cek badan bekas keluar desa itu ya di luar desa Wida saya ngapain hilang baunya. Kalau jenis kalau yang ini ya namanya ya. Walau yang untuk orang awam kewah yang belum liatan kita ngingah lah kewah aja nyelasin serai. Ya sering mau boyo orang kerau saya boyain. Ada nih kerauan sekat ada saya kan makanya sekarang bagi masyarakat yang lemah edukasi intelektual itu nakut-nakut ada kene ada gitu. Ya. Tapi kalau memang kita ingin kembali lepaskan semua itu gitu. Ya, dia kan berdamai dengan kita. Dan kemudian yang kedua lagi, sopir lagi pengalaman. Roh nih temannya yang meninggal, ya, apa namanya? Di kesalah, kan menjaga di pura berdalam. Keluar dia kenci, ketemu dengan temannya, kayak meninggal yang si kubur. Kencing di luar kan sedang dikencang di pura pas ya belak ke malam kan di sentral ini maksudnya di sekitar sentral di pura dalam ini kan sisi ya tempat yang aman lah untuk tidak mengganggu kesucian. Kalau itu kan halusinasi kan Nah kewajiban emang diajak mereka jadi aku udah cerita dari kita di sini mah ada sih nggak dia masa kubur aja lo lidah tapi dia sadar dia sudah meninggal temannya. Sadar. Wandian nanti dia tiba-tiba gua dia itu sopir saya bukan main. Kemudian dia dikirimin sebuah foto. Hari pertama dia hadir untuk minta restu sama ibunya tekan menikah. Besoknya lagi dia tuh untuk gamari anak. Nanti saya minta dia lagi. Digandongi dia dilihatkan oleh sosok apa ya seperti asam tapi yang kita urai ya jasa diceleluk pas di tetur di kejam peliwan penuh setor kengkir orang saya ngada
Tapi kan tidak selalu, maka saya katakan tidak semua bisa. ya itulah kualitas ini humaniora. Oh. Ilmu kemanusiaan, religiositas, spiritual ini mainnya Sensitif kita terhadap alam semesta adalah. iya, karena aku punya energi tersendiri. Ya. Saya juga punya energi. Ya, lamun mitra sakru istilah dalam energi itu ya di Bali itu. Ya raga mau mitra, itu bukan mau mitra urusan selingkuh, mohon maaf nih. Itu persahabat. Ya. Ketemu sama dia. Kalau kita bersatu enggak. Berarti benar itu ada orang yang bisa berteman dengan wong dia pun wong samar gitu. Pengalaman saya di Sulawesi, kalau itu kita ceritakan kembali 3 bulan hilang, habis itu ketemu lagi pulang, pada dia hanya bekerja di alam sisi lain. Di pesnya apa orang megaya di itu naknya bahasa Bali nih pengerti nih bahasa Bali bertumpuk pes nih tuh bahasa megaya di bulan situ kena cepet gitu ya bulan. Akhirnya apa nak? Setelah di dunia nyata don punya coklat ada yang bertumpuk itu fakta nyata itu karena saya sebelumnya melakukan proses. Kita mau ngomong apa itu? Makanya kemarin itu yang dia ingat roda dua tuh silakan ini menurut saya melihat kayak benar dua sembang punya kayu lu tambah wareng beten raga ngidur karena itu jelas rumah bebutan raga. Bahasa kita secara umum rumah bebutan. Oke. Nah, yang baca juga komentar ini untuk apa? Lalu untuk apa kita menyembah tidak Sang Hyang Widi kalau kita takut sama yang begitu-begitu? Nah, kita kan nggak usah takut. Kita nggak usah takut. Istilahnya nyomil lah kan. Kita apa? Istilah ketika kita hidup di bersama seperti pernikahan Aisyah Tuhan tidak hanya menciptakan kita. Ya. Maka ketika semua adalah Tuhan. Hariwo sirota masih ring sarwa putra, ring sarwa bawo. Jangan kau tidak kasihan, mau menaruh kasihan. Ketika kau menyembah Tuhan, kenapa takut? Saya ego deh dengar ego dong. Karena niki viralnya niki Ayu Tera niki sampai menasional itu. Yang komentar itu pemahaman agama di luar. Makanya kalau sudut pandang sebelah itu karena sudut pandang kita beda. Iya. Kalau di Bali kan semua karena ajaran mereka Dwaita Vedanta dualisme dia dua yang berbeda tolak belakang. Kalau kita dua yang berbeda saling melengkapi. Ingat tuh dualita dan dualisme. Kalau kita di Bali dalam teori Malinowski, mohon maaf ini nak di kampus adalah binary. Kalau sebelah binary oposisi. Oke. Ya tahu tadi ya. Berarti hampir yang keliru nih kita karena dia kan juga membaca beberapa buku dan sebenarnya itu tidak ada. Itu hanya untuk menakuti manusia pangsen campah pang Bali tenget pang di sungai niko pang tengawa bentong lulu makanya itu edukasi niko yang itu benar juga cuma itu edukasi fenomena material ya without material immaterial ngoyon mandiri di Riau sepok ketam ngoyon ini ya apa betul buka tuh bisa latihan aduh bisa nih ya silahkan kalau frekuensi saya lepas nginap di gerak itu tidur. Itu pengalaman berapa kali anak saya tidur di situ yang Jumowo. Sudah ada yang keren bisa ngomong petang nih kelas di dia yang muka bisa biar kembali TV bisa hidup petang di lantai 2. Tuh pakai orang mohon maaf ini. Ya. Ini bukan hanya berwujud fisik, bisa aja kejadian aneh. Makanya kembali raga ini diciptakan ada berbagai model agama di situ ranahnya nak. Tugas kita apa? Oh ternyata raga sing diciptakan sendiri sebagai manusia. Ya. Maka kalau seperti itu saya memang tidak melihat karena saya sengaja tidak ingin, tapi saya melihat apa konstruktur yang dibangun oleh hotel itu tanpa melakukan apa paling sing saya kemarin udah minta. Saya memberikan edukasi untuk buat Banten itu satu, lu benar mengubah status dari Tegal, Alas, Jurang menjadi pemukiman keluar. Maka jaga satu sapuau. Kemudian yang kedua di sana pecaruan yang disebut jigeromanyo. Kejigeromanyo itu apa? Satu energi yang tidak seimbang dalam itu bisa dinetralkan sehingga menyebabkan disebut dengan kepancobayo. Kena mati menggantung kesirat rasa keluar ke pancobaya
doang pacaru pemurna maka bilang bucu tanam deh kita membuat mandala yang suci. Saya sering keluar daerah berpuas ke Lampung. Nah jadi itu setelah nikah ada yang disebut dengan pemasih buta Surya Chandra Merajah, coba ya baca nonton katua Japa Kala. Asing gitu kemudian mereka di Bali melestarikan, makanya saya jagdadi yang peragapan gending kan di Bali. Harus lagu kembali nih, makanya konsep ritual di Bali itu ada itu, satu purification, pemurnian. Apa yang menyebabkan kita tidak murni polusi? Karena pikiran manusia balik sekarang. Terlepas daripada urusan yang tahu kan yang di situ. Ada nggak kalau pikir polusi pikiran di situ? Pan hotel, pan lahis, kan liu, tekel, pan bedik, bla, itu enggak? Oh, oke. Karena ada komodifikasi. Ada berita juga owner sengaja mengurangi tali nikah dari yang 3 jadi 1 bentar. Waktu berita baru nih kemarin yang yang cara baik Tuh alasan. kembali kan? Makanya purification. Berarti hal seperti itu harus, maka ketika purification penyucian ini tidak dilakukan karena raga melanggar di luar norma-norma, jelas jadi musibah seperti kata tadi. Ketika kita gundul di hutan, banjir nggak? Ya. Kan tidak banjir duluan, baru hutannya gundul. Ini kan hukum sebab akibat nih. Maka celah-celah itu bisa saja dia melangsing seperti itu kejadian sehingga kapok karena ada human error yang dilakukan gitu. Jadi menguatkanlah keduanya itu, Win. Jadi siap. Iya, jangan dibenturkan. Ya nggak, kejadian satu tidak menganulir kejadian yang lain, tidak. Nah, dikesankan Ida ikut campur urusan polisi gitu. Udah, saya nggak ikut. Saya sebenarnya ingin memberitahu si owner dan si keluarga. Dan polisi itu maaf secara pribadi mahasiswa saya di Pacar Sarjana Yudar. Apalagi makanya karena ada polisi sebelah itu di video itu makanya dikira Sulingih mengintervensi polisi. Silakan lakukan positivistik itu, di mana human errornya silakan. Memang ada niat-niat tidak baik, makanya pemurnian. Kan dia. Yang kedua, sacrifice. Seperti kata tadi, apa sacrifice? Bagaimana kita memberikan sesuatu pengorbanan kepada nek. Ketiga, penyelamatan salvation. Hidupnya selamat dengan ritual kita offering, persembahan, atau dari lungsur, dari ajang. Maka ritual kita di Bali yang diklaim sering tamasek itu ngangon darah, bau busuk di pecaruan. Karena itu bukan dipersembahkan pada sana, memang alamnya seperti itu. Jangankan berbau busuk, kita sendiri berbau busuk. Tubuh kita mengeluarkan bau busuk. Contoh ladengan namanya bau busuk tidak bagus pada tubuh, keringat dan sebagainya. Begitu orang dekat dengan kita muntah dia. Hanya singjuari ladengan. Belum pada hal tertentu, kotoran-kotoran sing busuk pada diri, kotoran kita biar busuk. Ya, tapi kalau busuk itu pada tempatnya kan tidak masalah. Kemudian redemption, penebusan, kemudian sacrifice sudah, liberation, pembebasan. Jadi tugas kita ini seperti itu bersahabat. Makanya saya sengaja di tempat seperti ini di Riau ini, Bang. Itu benar-benar menyatu dengan alam. Iya, coba lihat nih kan, fair banget nih. Nanti jagung minyak. Saya buat balai patok 2 di bawah. Saya sering duduk makaman poleng meleblok di aliran sungai. Jadi dengan demikian saya tidak ada ikut mengintervensi apa yang dilakukan oleh polisi. Kalau yang meninggal nikah kan dibilang salah Fatih kan. Betul. Nah, kalau tapi kita bisa menjelaskan sedikit secara sederhana salah Fatih, ulah Fatih niki. Tapi terus kalau ada yang fenomena salah Fatih begini, harusnya diapakan biar bagus. Oke, kembali ya. Kita melihat seperti ini. Sebenarnya asal mula dari itu kan human error. Kesalahan manusia. Kesalahan manusia menyebabkan alam tidak seimbang. Yang begini, ketika alam tidak seimbang menimbulkan korban. Nah, kenapa bisa orang lima ini dipilih sebagai korban ya? Kalau kita bicara, mohon maaf nih itu. Angka 5 itu mistake. Ingat nggak? Pengorbanan Panca Kumara. Panca Durga. Iya. Maaf ya, saya tidak mau cocok logi. Yang adil 5. Ya nggak? Ganjil banget nih. Iya. Kalau kita kembali pada lontar Siwagama, itu Panca Durga, Sri Durga, Raji Durga, Dari Durga, Suksemi Durga. Makanya ada konsep Panca Suratma.
Ujian mulai 5 terus terang aja. Karena berpikir Pamangkasa itu satu keponakan saya itu. Oh, Pamangkasa keponakan ini. Dan karena ibu saya dari situ. Oke, dan sering dia hanya Kalau dia ada masalah, dia kesini dia lapor sama saya. Oh, beda. Hanya saya tidak enak bicara seperti dia, ragu basulingi. Oh, iya. Hal begitu mah ngorden, nak saya Niki. Ya. Saya besar di situ di rumahnya itu. Nih. Keluarga besar sampai dia. Saya kan baru pulang 2001 dari Sulawesi ke sini ke Garut. Masa di lebih biar nawa. Saya ingin dekat dengan darah kepulusan saya dari ibu sih. Jadi ibu saya adalah satu genetik sama dia. Jadi bisa dibilang ide yang banyak ngajarin tak pemaya itu loh Bone. Saya pembimbing. Oh, Tapi biarkan dia begitu. Nah ya, itulah setiap orang mempunyai pilihan masing-masing. Jadi dengan demikian seperti tadi, saya ngapain pertanyaan Anda? Pasti juga. Di dalam teks tentang lotat kematian disebutkan ada 2 jenis kematian. Ada mati benar, ada malas kematian. Mati benar, mati yang wajar. Ya. Mati yang wajar artinya si mati itu sadar kalau dia akan mati. Misalnya ada ciri-ciri dia sakit sudah tidak siap, jadi secara fisikis dia sudah menyiapkan mentalnya untuk pulang. Terutama mati nada yang mendadak secara tiba-tiba sekonyong-konyong gitu. Sepanan ya. Ya, kalau ini kita bicara kan agak sulit karena kembali pada kualitas. Tentu dia akan kaget. Histerisnya ketika dia menerima musibah, mati bunuh diri, gantung, ini malah kepatian, maka konsepnya kalindo bayo, kageni bayo, kepanco bayo, kan gitu. Maka di sini ada apa disebut dengan penebusan pengelukatan saya nggak mau. Paling tinggi pengelukatan gening layang, pengelukatan apa namanya itu pengelukat penyedomelan. Dan kembali saya tadi karena belum waktunya dia pulang menuju alam situ, saya ada alam transit moyong lalu menunggu pemberangkatan berikut. Maka di sini laku satu roh ini di mana akan terus disangka bergandanya. Makanya dengan demikian itu hebat kita. Maka kita akan melakukan penebusan kredensial. Maka dari ritualnya begitu. Tebusnya malu beda dengan mula yang nyanyi itu nebusin ada transaksi yang kita berikan. Win saya waktu saya ke Palu sebulan setelah likuifaksi di Palu di Balaroa, Jono dan Pantai Talise Kengken bumi blender 3 km rumahnya jalan tanah belek pakaian itu sering terendut anggap apa dan likuifaksi itu ya makanya itu saya ingatnya sedang tebusin ronron demikian pahat no faktor maka dengan demikian harus tebusan di tempat kejadian. Yang nebus ini orang tua ya kalau bisa siapapun oknum yang harus itu membawa. Masing itu beban-beban itu karena seperti kata tadi ada human error yang dilakukan secara skala yang mengusik alam nis skala. Nih maka kan sing mungkin awaknya oyongnya itu pasti balang di skalanya juga ditahan karena penguasa di skala. Ya. Oke? Maka nih tebusin nyata ini karena itulah magi itulah magis. Magisme. Magi itu ada 2 ada magi tiruan, ada magi sentuhan dari segi wujudnya. Contoh, kemudian raga matalo isu-isu di layuan, kemudian raga ketika jalan isu-isu celek ini talo digidat dan sebagainya. Pernah sing isu-isu yang moton? Ya enggak? Tidur ya? Ya, dan. Yang kedua, magi tiruan. Ketika kita ngai pengawak di pengabenan, ngai nasi wong-wongan, ngai ritual, ngai bantan pindah ke warna rupanya yang hidup berada itu magi tiruan. Hanya peruntukannya memiliki kualitas 2, black magi and white magi. Makanya agama kita adalah teoantropologi. Antropologi bahas tentang roh. Coba baca teori Fraser, Cass. Kalau mau mendalami ilmu antropologi harus benar itu. Enggak dalam teori-teori budaya antropologi kan sistem religi yang diakui oleh agama dan memiliki aturan jelas dan dia agama. Jadi ini dia, ya. Maka dengan demikian, kedua tebusan di pempatan. Ya, itu istilah dari Yesus menala. Kemudian apa? Tebusin di sedang setra bukan tebusin ada transaksi karena belum waktunya dia pulang dia butuh kapling baru. Buka pintu sebut dengan meseh lawang. Begitu masuk ke setra dia cari berumun meseh. Ini lo tiket saya untuk pulang ke situ karena belum waktunya pulang.
kalau dia mikirin mereka tidak apa ya, si ini ditakdirkan mati salah mati, si ini ditakdirkan salah mati, yang ini udah mati. Ada berdasarkan karma masing-masing orang kah, atau memang bisa saja orang biasa yang nggak punya berdosa tiba-tiba dia memang ini kena. Kita kan baru lihat di kelahiran saat ini. Ya. Oh, mungkin di kehidupan masa lampau, karena kita mengenal Punarbawa di Bali. Reinkarnasi. Pernah baca seorang barat? Ya. Begitu dia diajak ke Mesir lihat piramid, dia takutnya bukan main dengan gelap. Begitu diajak ke laut, dia takutnya dengan air. Dia terapi psikis sudah dilakukan, nggak bisa. Dia selesaikan dengan meditasi. Mengapa dia takut ketemu piramid? Ternyata dia adalah pengiring Raja Firaun ketika dikebumikan. Setelah dimumi di dalam piramid itu, dia mengiring dalam kondisi hidup, kemudian batu ditutup. Sehingga dia mati dalam kegelapan, kurangan nafas di dalam. Terbawa memori. Kemudian di episode berikut, walaupun agama lain mungkin agak sulit menerima, silakan. Ini keyakinan loh. Ya. Dia takut dengan air. Ternyata di kelahiran berikut dia kena penyakit kusta diare. Karena nggak ada obat, nggak ada vaksin dan sebagainya. Sehingga dia dianjurkan kalau takut dengan air. Sedangkan dia bisa mengurai mengapa mengalami ketakutan traumatik seperti itu, disembuhkan dengan kembali konsep penyadar, dipiurkan melalui meditasi. Hari ini dia menjadi arkeolog Timur Tengah, menjadi terus mengurus dan dia lihat dalam ukiran-ukiran ininya, apa namanya, relief-relief di dia, ternyata dipahat di situ. Inilah saya dulu. Tapi kan tidak semua orang seperti itu ya. Di sini agama jangan diminta pembuktian saja tuh. Namun saya saja, silakan, boleh percaya, boleh tidak. Tuhan pun kalau ada yang tidak percaya, Tuhan tidak pernah komplain. Karena Tuhan tidak butuh kepercayaan Anda. Tuhan sering merasa singkir karena Tuhan kita bukan Tuhan pencemburu. Dipersekutukan dengan yang lain yang sengkengkan, tinggal terima karma kita apalanya. Gimana, Wen? Ya. Mesin ada waktu itu? Boleh. Dia sebenarnya banyak punya undang-undang soal agama, ada di Bali ini. Anggaplah soal ini kalau setelan gini ya. Setelan kita bicara, pernah nggak dengar kisah tentang Markandeya, Yatra perjalanan si Markandeya dari Jawa Timur ke Bali? Sepintas pernah. Udah ngajak pasukan meninggal pertama. Setelah itu setelah menang baca dari Besaki kan selamat. Jawa jatuh. Leluhur kita sudah seperti terus jangkin, ragu mecaru, mohon maaf ya, hanya dikemas dengan yang berbeda. Ragu jelas, ragu binatang, olah dan sebagainya. Sementara Muslim ada namanya Idul Adha, tuh dia yang keseng nyembelih tak? Ragu keseng nyembelih, maka darahnya kan sama. Balik berikut lagi, Sultan Katolik, ketika Karisti, ada anggur, ada roti. Anggur itu bukan simbol darah Yesus, roti itu daging Yesus. Mari kita buka wawasan kita, jangan menjustis. Maka selama saya agama ini agama manusia. Karena manusia hadir sebagai binatang pertama. Fisikal kita yang lahir, roh tidak bisa lahir, Win. Jadi roh lahir itu barang itu roh. Jadi bagaimana mengedukasi manusia untuk kembali satu kepada hakikat fisikalnya, hakikat mind dan hakikat spiritnya. Jadi dengan demikian itulah semuanya tadi. Ketika sungai Lelaban selamat, dan saya pengalaman membuka hutan-hutan baru itu daerah transmigrasi. Saya tidak kerja kantoran pertama, Win. Saya selalu hadir daerah bukaan baru, kinkan rakyat ngeruak, malu lunaskan Betara Dewa Nala Banaspati, berjelas kayu itu Banaspati. Makanya dalam puja kita sedang maring alas tarulata inaranta sinempal sinempil seangkat gede inaranta prapto maring umah anakan sanggar rumah jeneng priangan salaweng wawangunan sangyanai sang Buddha Banaspati mulai maring alas lamun sing mulai anak dan bertempat lagu tu alas lagu sing cocok boyong ditu kecuali manusia Tarsan. Ya. Ini lihat relief nih.
memang salah sih ten raja lalas yang harimau anu kan singo menek maro dari parakan betul menek maro nyido karyo betul menek dari Widodaro jemput kan namunan ini maro menek dari siwa betul Wih, sih langsung cerita filosofinya biasanya kan karangasti ten ya. One was came. Paham baru bisa kan nggak pahamnya akhirnya lu makanya asbun itu ya. coba aja nak bebas ngomongnya saya kena pajak sulinge bulit lesengnya masih kengkena gitu nah sekarang kalau sementara himbauan saya kepada agama sebelah kan itu karena Bali ini sudah kami mewarisi seperti ini ya kan mari kita jaga bersama. Saya sering bilang sampai seluruh Indonesia saya keliling dan Nusantara di Irian Jaya luar biasa bagus. Dan liu tempat yang lebih bagus banyak. Tapi kenapa tidak makan sup? Ada di pagi ini karenanya coba hitung-hitung mungkin ya. Mohon maaf, udah repetlah tiap hari lancana. ya Kelaman melihatnya setiap desa ada, setiap rumah tangga. Menurut saya jauh kesadaran orang melakukan offering daripada zaman dulu pelesi kenjang keliau kata rencana. Makin Tiap hari. ya Karena multiplier efek dari itu kan dagang canang majalah aja masalahnya. Sekarang kan dagang canang gue bergeser karena melihat peluang sementara sebelah dagang canang nih. ya betul di dan pasar banyak Ya. Jadi terus ini begini gitu. Kalau kita di Bali melakukan persembahan tanpa kita mengerti makna dari persembahan, berpengaruhkah kepada misalnya anggaplah yang sering dia alami caru. Misalnya dia kan baru dikit belajar kalau dulu waktu dia SMA kuliah kan yang gua bercaru cuma ya bercaru. ada ya. Ada. Apakah caru itu minta dimaknai? Apa Anda yang minta pemaknaan? Yang minta Selesai. meskipun kita melakukan sudah benar nih, sulingnya harus ada konten gini kita lanjutkan, tapi kita tak mengerti kemudian ini sebenarnya. Ini butuh kalau kan yang butuh pemahaman tuh Anda yang butuh tuh. Oke. Ya berjalan energi itu bermain dengan sendiri. Kita tidak memahami kan? Iya kan berjalan tuh. Oke. Makanya dia sering datang begini ke itu. Orang Bali Anda mengukur buta kalau dengan diri Anda mengukur dewa dengan diri Anda pensiun bertarung entak lingai saya entak ya. Karena dia berpikir orang Bali jangan-jangan melakukan persembahan tanpa dia paham makna untuk apa persembahan. Ketika dia jadi lembaga ya iya. Tapi ketika kita bicara agama hanya itu bagian yang paling dalam, meskipun ya yakin ada itu bagaimana tingkat pemahaman itu. Ini kan masalah ketika ngomong. Saya nanya, apakah orang pintar aja bisa diterima oleh Tuhan? Nah, orang bodoh. Ya. Win pemain sembahyang apa saya dapat berkah pada nugerah apa win man? Kalau kita saya Itu dah. Karena saya sendiri apa? Karena saya mungkin sebenarnya Leo skeptis, Leo saja nih kalau milu tuang kan. Ya malas agama, saya percaya Tuhan, percaya agama, naon dan gitu. Padahal itu agnostik, jago orang, ya bawa malas kan ya. iya. Saya bilang tubuh anak aja perlu di maintenance. Bagaimana alam tidak di maintenance? Saya sering bilang ketika kita berada dalam kandungan ibu, rahim ibu sebagai metrik pembungkusnya ketika di dalam semesta alam ini matriknya benar agone. Menjadi energi benar. Karena menurut dia semakin maju makin zamannya anak muda ini semakin bertanya untuk apa kita lakukan itu apa sementara setelah kita nak monok ya caranya ini Ya itu dah karena disebut ikhlas iya. haus akan Benar tuh agama di tengah perubahan sosial, maka dipentingkan tokoh agama yang bisa menjelaskan itu bukan jelasan upacara untuk dewa dan untuk Buddha. Udah kalau kan yang perlu penjelasan dan filsafat keseimbangan, karena ya energi akan bermain sedemikian rupa yang tidak minta dia akan bermain kalau memang makanya saya katakan ritual itu laboratoriumnya agama di Bali. Meskipun benar tertanding, kenapa dia tidak membangun energi? Nah, tapi alin ada misalnya ada Banten kuah aja ada nih ngamuk dan misalnya ada bertarung ngamuk. Nah, kalau mengenal sistem aja udah mau Begitu. nah itu Balik nih ya. Wilayah agama itu wilayah psikis kan? Bro, sampai ada yang kerauhan katanya Banten kuang ya. Wilayah agama, wilayah kebatinan apa wilayah kebenaran? Kebatinan. Oke.
Saya ajak psikologi agama di kampus. Bila kebatinan manusia itu ada 3, emosi, kognisi, intuisi. Kan begitu? Orang-orangnya bisa kerauh nih. Kalau menurut Pak Manggases, orang-orang tertentu saja, tidak semua. Yang emosional. Yang emosional tinggi. Iya. Karena frekuensi gelombang nih main kita nih. Kemudian emosi ini, contoh, ngabarin ya, kadang kan dibalik. Dan ning wah hanga punya azan begitu. Beriling udah Kan Ano kan dibalik emosi yang tidak dibangun oleh suara azan. Kemudian Betul nggak? gamelan Kening puro kaning, ya kan? Ya. Kan yang nik lekat di Jakarta nama damping ajak langar, ajak masjid, ajak surau. Tiap hari nih punya azan, tiap hari nih kasidah. Yang bang jadi gamelan balik gitu, bangun ke emosi agamanya. Nah, Makanya agama menjadi habitus, habitus kebiasaan. Ya. Makanya dia akan bisa menjadi emosinya bangkit tumbuh ketika ada dengan suara azan karena dia besar di komunitas Muslim. Contoh Manggases banyak ngobrol kemarin tentang kerawahan jadi pecatu persis manis galung karena itu fenomena begitu. Ya. Asal subuh nih nggak punya lenal nih bisa gini ada baksur, konyo kok keruet. Ya. Sahabat jo sama dia mang, kita kena ngai kalau usian musik rock tanpa pop begitu. Bangun seceduk-ceduk musik rock. Kita nggak kerau, nah saya mau tanyakan deh. Kerawahan udah darah bisa itu. Itu overdosis itu. Oke? Ya. Itu karena emosi kita sudah dipatron oleh apa habitus kita. Maka agama itu dibiasakan. Kalau saya bicara dengan dunia kampus kan agak sangat berbeda. Harus ada pembuktian dan sebagainya. Kalau belum ditemukan opung baru maka teori lama masih berlaku kan gitu nih. Oke. Nih. Ya kognisi. Oh, harus kena sasarannya kena makna harus jelas gitu. Misalnya kita mengucapkan mantra, anggaplah ya paling sederhana Pancasembah, tapi yang misalnya hafal Pancasembah, tapi dia tidak paham maknanya, maka akan tetap vibrasi karena setiap ucapkan ada gelombangnya. Contoh saya dalam kondisi kebelah dan menghadapi pura alam bawah itu Sulawesi. Karena dia dari sini bilang, oh kalau kamu nggak paham, mending pakai bahasa yang kamu mengerti. Iya. Itu karena itu benar. alat komunikasi. Itu benar. Alat komunikasi kan itu erat kaitannya dengan sistem budaya. Agama kita di Bali, agama bahasa Bali kayak populer pada kebenaran dikit ya tadi itu benar. Tapi bagi pejabat publik itu tidak dibenarkan. Yang gitu orang sudah dimangku gitu loh. Oh, kalau sembahyang bersama nama. Aja tadi gitu kan monopoli. Ya. Begitu agama ini diturunkan di dia berbahasa Sanskerta dia. Yang sing ada bahasa sing bisa kengker sistem budaya. Oke. Kalau kita berdoa sendiri mau bahasa apapun Tuhan mengerti. Oke. Siap. Yang sembahyang Pancasembah bersama itu kan semua sembahyang umat. Oh, ya. Kadang-kadang dalam hal tertentu saya sebagai selinge ya dengan puja setawa yang ada nak pujian gitu. Begitu kita ingin keluh kesah apa yang kita mau, bahasa sehari-hari saya pakai. Iya. Kalau geso klene nak kemanusiaan pada pokotara gumlarakan upacara pengantar dia gitu ya. Pada ledaan pada kota anangapi aturan pun alit aturan ageng pamilaku puja Sanskerta yang ada gitu. Kira-kira orang agama tidak erat dengan sistem budaya. Makanya sekarang kita jelaskan sekarang ya hubungan budaya dan agama melalui budaya, agama memperoleh bentuk. Jadi semua bentuk-bentuk kita itu adalah budaya. Tapi budaya spiritual. Melalui agama, budaya memperoleh makna. Ketika budaya tanpa agama, dia tidak bermakna, dia tidak akan lama. Karena tidak ada nilai dan spirit keyakinan. Contoh berudol zaman jadi labang. Jadi digalalang yang pada ngomongnya. Ini nih, tulis mesti itu sampel. Karena ada nilai, siapa nilainya? Karena ada kendaraan Dewa Wisnu nah selesai ya selesai. Lama dia berkata. Bendanya suruh memuja Wisnu kan, pada suruh memuja nih. Oh, ngain simbol nih. Gimana Ben? Nah, kalau kan ramai makin orang Bali membuat sesuatu
di pura-pura. Nah, ini bagaimana menurut kita itu? Saya ada salah. Kan ada tuh. Agama itu dari piramid, ya piramid ke atas. Ketika kita belum mampu sampai ujung, ini pertanyaannya liudah serabut. Oh, oke. Ini dengan dia contoh, saya sampat lidi. Iya. Sampat lidi kan sering bersatu di bawah. Pada ujung lidi kan sering bersatu ya. Compare Di ya. atas. Bersatu di atas. Naga kuning ke di bersatu. Oh. Bahkan dibuatlah simbol-simbol. Nen YouTube. Oke. Dari contoh. Mereka semuanya kualitas orang Bin, cantik. Sudah Iya, sama. iya. Gimana Bin? Win menjadi mewakil orang-orang skeptis cuma taknya nggak bisa jadi kadang Win menyanggah dan sebagainya. Silahkan bagi saya terbuka. Ben, menurut ini pun tiang rakonnya jembalan. Saya keburu, saya melupak mangkasnya. Oh, kalau kita sudah tidak bisa tidak tedak, sing perlu pura. Sengke, kalau sana enak. Gua gedang si kepura, aget di kepuronya hilang gedang. Contoh, mata ya. Nih ngilang gedang tuh nyen. Kepura tepok tuh sawat, itu now. Masak gedang. Kepura tepok nak pajang-pajang tuh udah. Kembali ingatkan bakar. Pajang kenyam, ranyol pasti lah. Jadi motif beragama cara niki makanya kita jangan bilang seperti hitam dan putih. Ya. Saya sering mengamati, saya nih biar Win tahu tuh saya anak heterogen, saya SD saya di Serma Medipil dengan Masjid An-Nur ya, di Sanglah. Saya bergaul tiap hari ngajak Arab, ngajak lomo-lomo. Karena niki saya tidak dibentuk oleh sebuah sistem budaya yang homogen. Tahu nggak saya dekat dengan Sanglah kan? Ya. SMP saya di Kayumas, SMA 2 yang bergabung dengan anak yang Batu, yang Moboyo dan sebagainya. Begitu saya kuliah agama saya tinggalkan Merdeka dulu. Kena, cikal masuk surga gitu anggap sholat. Karena mereka skeptis wajar aja. Iya. Tapi saya bilang apa? Tuh kita tangkap mainnya nanti. Saya bilang. Ya Pak. Nah jadi dengan demikian skeptis niki penting. Pangsing raga percaya membabi bu. Tapi ada batas tertentu. Contoh. Raga bilang, nak jelek muluk itu. Gitu. Ada hal yang menjadi muluk itu karena jawabannya kita contoh. Kenapa cabai itu pedas? Jangan jawab muluk itu, saya nggak dinen. Alif lah, apa yang ngajak pedas? Itu aku Alif dilap. Jadi takkan ketemu saat ini, takkan udah pedas, tak muluk pedas aduh. Ajan. Itulah namanya penjiaran filsafat, Win. Saya ngajar filsafat ilmu kan begitu. Jadi filsafat itu berakhir sampai habis niki kene. Di mana tidak ada titik lagi untuk menjelaskan. Coba ya. Kalau dia ilmu batas metode dikonen tuntas ilmu maka ilmu itu bisa dibantah ketika ditemukan hukum baru kan. Sing ujuk-ujuk anu mulak itu sing tadi dia. Ada penjelasannya malu. Cara gula kenapa gula itu manis? Ada zat tertentu ini selulosanya. Udah selulosa nak mulak ke? Apa kira-kira pas yang diinginkan leluhur di Bali niki sehingga ada budaya nak muluk itu niki biar tidak campah atau biar hati-hati mempelajari atau gimana? Dalam konsep agama bakti kita, karena belum teredukasi, kan agama pertanian kita. Saya agama industri, kalau agama industri efisien, harus dijelaskan. Bahkan Tuhan pun ibaratkan agen multi level marketing oleh masa bahwa dia lebih mudah dan cepat mencapai surga. Kalau agama dagang itu. Menurut hukum itu kan saya cocok. Dia berbuat baik liwasil karma sama dengan pahala. Aksi sama dengan reak. Kalor yang dilepas sama kalor yang dituit. Cukup keseimbangan. Kenapa? Nak tua-tua barang ada kepo, banyak ada kan. Yang taat beragama. Contoh, tidak nak sing ada edukasi. Kenapa? Belum siap kita menjelaskan. Belum siap kita menerima penjelasan perseban jelimat. Contoh, siapa yang tujuh sekarang? Umur moto bertakwa sama Nian. Nian, kenapa orang itu mati Nian? Jelasnya Baru kita tinggi bahwa kita hidup ini 3 unsur, ada roh, spirit, atman, ada dan itu udah tekad. Ada jawab. Lebih jauh itu. Sama Niannya jawab, Niannya karena dosen juga
begini dia sebelum dia meninggal dia tidak nyangkut sama dia mengapa dia harus meninggal tuh. Besok nih mari kita tanya sebelum dia meninggal kita tanya mengapa dia meninggal. Oh begitu nih ya. Oh muncul oke. Iya. Maksudnya cerita dua boleh ning kalau dengan Bisel akan enggak kadang Bisel jeta dan modalnya ya. Jadi nak jenis berdua itu Pak sopir pakai bantal di bawah kenapa ada Bisel patah gitu. Gitu. Jadi metode itu kan metode Win ya. Udah metode akan kita hilangkan satu ketika dia sudah menemukan penyangkalan dari apa testimoni kita. Padahal sudah contoh balik sekarang. Kemudian ada gado dino. Penago sesarian dok. Niki gimana niki? Sebenarnya itu kan sederhana. Bedawang konek ini. Bedawang kita kan kita masukkan ke animal, ke binatang. Naga masih binatang. Padahal itu kan bedawang nalo itu kan mahma itu. Tegol kan ring payar niki. Kalau ini yang bergetar, saya jelas gempa itu kan bahasa dari mitos ke etos. Kita perlu buka ini pelan-pelan. Behind of maka perlu ilmu tafsir. Ilmu tafsir secara teks namanya hermeneutika, secara benda namanya semiotika. Hati-hati. Termasuk di tokoh agama saya aja ngeri bertafsir juga lamun sing kuat. Kenapa? Mampu tidak melahirkan word values and word views, pandangan dunia dan nilai-nilai dunia. Semakin bagus pengetahuan orang yang bertafsir maka hasilnya akan semakin mendekati apa yang dimaksud. Oke, dah. Yang rasa cukup lah dulu. Nanti kalau gimana tadi Ben ngobrol. Hal-hal yang bersifat up to date. Ya. Kadang ya nak liser bully konekan hasil win wawancara saya kengkang aja. Ini nak liser penuh dengan keterbatasan. Tapi minimal nak liser sudah memberikan apa namanya sumbangsit sesuai dengan swadharma dan nak liser sebagai seorang sendiri. Begitu Win. Nah, tapi ampun di dengan makin kan zaman makin kita yuk ampro sulingnya ngelah oknum lah niki ada niki nih ada niki itu ada niki. Apakah kita masyarakat awam berhak memarahi oknum-oknum nikah atau gimana sebaiknya kita bersikap? Begini. Gimana ya? Satu ya. Kalau boleh jangan memarah itu. Jangan memfitnah dirinya. Karena pasti kalau kita sudah bisa berbuat kebaikan tidak menjelekkan orang. Tanpa dijelekkan pun kalau beliau melanggar sesama dia sudah mendapat 1000 kali lipat pahala buruk. Jadi kita sebagai masyarakat maka Anda ikut nyupat kesalahan dia berarti Anda kan menerima 1000 kali lipat. Yang boleh menegur dan boleh itu nabinya. Maka penting sulingnya punya nabi agar ada waskat. Nah sekarang mari kita buka. Ketika masuk dunia sulingnya apa? Apakah terjadi komodifikasi menjadikan barang dagangan? Iya, teori Abraham Maslow. Ada yang ingin memenuhi makan minum aspek biologis. Kedua ingin rasa aman. Pasien kena kasus-kasus pidana yang melingih. Ini realita, bukan mana kita buta nyindir. Kan lebih bagus dia seperti itu melakukan pertobatan, dorang tuh. Makanya dia ambil lebih baik dia jadi sulingnya ketimbang dia jadi penjahat. Dikong, makanya dia aja orang-orang aneh banyak sekarang mantan koruptor jadi tiba-tiba jadi justru pertobatan. Walmiki aja Ratnakala bukannya manusia yang menitipin. Iya enggak. Jadi nggak sederhana begini laman bertawan gitu menanda sing dot muut aja tur terus yang ketiga ingin rasa kasih sayang dia mengalami alienasi kultural misalnya apa ini sing lanyan sing latu pang masih dihargai oleh orang lain. Yang keempat adalah apa namanya eksistensi diri aktualisasi diri kan berangkatnya berbeda. Ada yang pertama kan ingin merubah nasib. Ketika ingin merubah nasib panjang dulu kan harusnya di kalau orang reproduksi identitas nane nggak mesti ngon kene sih nggak ketawa usulnya itu nih sekarang balik saya Anda boleh kritik saya kok saya berlebihan nggak berbusana ketika ada orang wacana mudah-mudahan kan bahkan ada yang kritik saya Ida kenapa kok begitu aja coba semeton sebelah ya busana tentang anu itu tokoh-tokohnya dijamin oleh butik-butik tertentu untuk mempromosikan dah. Saya kemarin bicara tentang apa nada dering dengan isi Dharma Wacana kemudian foto saya dipiralkan di sana buyut serang agama kita bukan agama misi
Terus kemudian pumpulin Jawa kembali saya agama misi, tapi agama misinya tidak agresif, progresif, nyen jenisnya tuh netampi. Ini tolong deh. Makanya karena makin mainan wartawan. Wah, ketika ada fenomena viral, jok ada sunyi nak kena jok viral itu, artinya wartawan meliput, netizen ikut mendakwahi, ada yang memprovokasi, ada yang membuli, gitu kan. Ya kasus ini kita teman ya dengan demikian, Anda niki biarkan beliau menerima karma. Adi rago berarti kalau Anda membuli berarti Anda ikut nagih karma buruk, pahala buruk dari karma sulingnya ini ke. Karena ada sastra mau sebut apapun dia talunang maniner yang duwijau maparek patente ketemu, nah itu sastra. Ya, Jangan nyacat sulingnya apapun dia. Tapi kalau mau pinunas kan tidak, silahkan dengan bahasa sopan. Nah sekarang ini kan lagi perang capital war nih, karena seorang sulingnya menurut teori saya ngambil disertasi kemarin itu pemilik modal simbolik, yang bisa dipertukarkan dengan modal politik, aliung lah sisio, menek pilkada kudo kan tuh nama teguh sing gitu nah. Modal painan dengan dia muput ada imbalan reward nih man kan kita nih ditukar tujuannya kan gitu penting. Maka sehingga kita saling sikut sesama sulingnya nak kudian barang yang sama. Iya. Saya sesama itu lagi misalnya ganda di scaling gene, ini ganda makanya orang awam ini bingung jadinya gimana bersikap apakah boleh mau memarahi, membuli atau maka penting nabenya. Bagaimana nabe tidak ada semeton di dharmanya. Kalau tidak nabe isi dan nabe putri inilah penting waskat. Makanya sulingnya harus punya nabe. Bukan permasalahan dinas kalau bukan berarti ada di desa silahkan. Kalau terjadi pelanggaran ternyata menimbulkan kebiasaan di jagatnya ke memberikan teguran, pengawasan melekat dikaja baik. Ya, ayo tak kita nunggu. Semua nih kita. Mungkin sudah malam lah nggak ada. Sampai kalau lah. Jam berapa? Sudah berapa jam tadi? Oh luar biasa. Wih, udah 1,5 jam. Jauh itu kan. Enak ya ini. Iya, bagus. Jadi setidaknya kesalahpahaman di netizen ini saya rasa sudah terjawab lah mereka menggambarkan kemarin mereka kan karena ada dua versi video yang viral itu kan membuat kinten gitu. Iya wajar karena begitu disuguhkan anu agak kaget, orang kaget itu orang melakukan apa? Mono aja life stress kan. Ya, ada dua jenis stres dalam psikologi. Ada eustress dan ada distress. Ada stres positif, ada stres negatif. Ketika negatif, responnya nih serang, dan yang positif tidak mungkin orang membuat testimoni itu pasti ada latar belakang. Syukur win yang mereka makan bisa terima. Makanya dia pasti ada dasar itu. Iya, mengapa itu yang kedua? Chat kemarin kan. Iya, karena itu dasarnya. Karena kita melihat dari asta bumi, bagaimana tentang tata letak tanah, asta kusali tentang bangunan, dan ini dasar ini menada tunggak waren tadi sehingga wajar kan. Apalagi di situ memang alamnya kembali kita katakan pangkung, jurang. Dalam pandangan Hindu tetap kita menganut aksiologinya nilai-nilai yang masih ajak dipertahankan. Yang mau kejang mau boyo di Bali, lang kisah di bawah. Itu lagu di Eropa ya, di Amerika. Oke ya, siap. Oke. Ya, YouTube. Om San.